Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur minggu lalu kita merayakan hari Paskah. Amin. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan? Yang angkat tangan soal makanan atau soal yang lain? Semuanya ya. Semuanya. Kita luar biasa, tamu-tamu yang datang juga bersuka cita. Amin. Oke, nanti tunggu kabar baik lagi. Oke, saudara, hari ini kita memulai seri khotbah yang baru, Injil, the Gospel. Ya, Gospel, Injil. Ya, mungkin kita sudah tahu apa itu Injil. Injil artinya kabar baik. Oke, saudara, saya ingin memulai dengan satu cerita sedikit konyol, kabar baik. Dalam suatu kebaktian, seorang hamba Tuhan, gembala sidang mengatakan kepada jemaatnya, saya punya kabar baik dan kabar kurang baik. Dan juga ada kabar yang kurang baik. Kabar baiknya, mau tahu saudara? Dia mulai dengan kabar buruk dulu, ya supaya jemaatnya. Dia katakan kabar kurang baiknya, dibilang kita akan merenovasi gereja karena atas atapnya sudah kurang baik. Dan kabar buruknya adalah apa saudara kabar buruknya? Jemaat sudah gitu ya. Kabar baiknya sekarang, semua biaya sudah tersedia. Terus masih ada kabar buruk satu lagi. Kabar kurang baiknya apa? Biayanya masih di kantong saudara. Lagi kan? Biaya sudah tersedia, cuman uangnya masih di dompet jemaat Tuhan. Aduh. Saudara sekalian, dalam hidup ini, kabar baik dan kabar buruk selalu bersandingan, betul nggak saudara? Betul ya? Kalau saudara ke dokter pasti dikata ada kabar baik dan kabar buruk, ya kan? Saudara pilih yang mana dulu gitu kan? Selalu dokter mengatakan, oh kabar baiknya begini, tapi kabar kurang baiknya ini gitu ya. Nah, demikian dalam kehidupan kita, Injil adalah kabar baik. Untuk kita mengenal Injil adalah kabar baik, tetapi kita harus mulai dengan mengenal kabar buruk. Sehingga kabar baik itu benar-benar baik adanya, betul? Saudara sudah menjadi orang Kristen sekian lama, 20 tahun, 30 tahun, seumur hidup saudara. Oh Injil kabar baik. Baiknya di mana? Saking baiknya, saking lamanya, saudara sudah buram kabar baiknya di mana. Nah hari ini kita seperti orang baru percaya, untuk mengenal bahwa Injil adalah kabar baik, kita harus mengenal terlebih dahulu kabar buruknya apa. Sehingga kabar yang baik itu benar-benar bulat, baik dan sempurna, betul? Nah hari ini kita akan belajar, walaupun basic kita belajar ada kabar baik, tetapi kita harus menyimak dulu kabar buruknya. Saudara, kata Injil ataupun kabar baik ini disebutkan 76 kali sebagai kata benda. Kemudian kata ini dalam kata kerja 54 kalinya. Ya, oh HP-nya sudah jalan duluan. Nah sekarang kita lihat kabar buruknya apa sebelum kita melihat kabar baiknya. Kabar buruknya apa? Kita semua orang berdosa. Oke. Saya ingin seperti timbang. Kalau kita hanya melihat kabar baik, kadang-kadang kita take it for granted, saudara. Nanti ya. Oh ya saya sudah tahu, oh ya saya tahu. Tapi ketika saudara seimbangkan dengan kabar buruk, sebelum kita melihat kabar yang baik itu sungguh-sungguh menjadi baik, kita harus melihat kabar buruknya dulu. Pertama, kita semua adalah orang berdosa yang layak masuk neraka karena dosa kita terhadap Allah yang kudus, yang benar. Tidak ada jalan lain. Semua orang, semua manusia, ya kan? Yang belum pernah terima Yesus, kabar buruknya begini. Dosa kita telah menjauhkan kita dari hadirat Allah dan kehidupan kekal. Kabar buruknya, dulu kita sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan dan kita tidak memiliki jaminan kehidupan kekal. Kabar buruk ketiga, tak seorang pun dapat masuk ke hadirat Tuhan karena tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang benar, saudara bisa melakukan banyak hal kebaikan dan saudara tidak pernah bercacat di dalam moral manusia, hukum dunia, saudara
tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Itu kabar buruknya. Dan yang terakhir, oke, saya berusaha amal bakti, saya berbuat baik seumur hidup saya. Ya boleh. Tetapi upaya manusia terbaik untuk menyenangkan Tuhan adalah seperti sepotong kain kotor, najis. Jadi ini kabar buruknya, saudara. Kita terlahir berdosa, kita tidak punya persekutuan, kita terpisah dengan Tuhan dan tidak pernah memiliki hadirat Tuhan dan tidak memiliki jaminan kehidupan kekal. Oke, saya berusaha dunia, agama-agama lain, termasuk agama Kristen. Ayo berbakti, berbuat baik, sampai kapanpun saudara tidak memiliki tiket masuk ke surga dengan kebaikan saudara. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya, apapun yang kebaikan kita lakukan, maaf, seperti kain najis, kain kotor. Kabar buruknya. Buruk sekali kan? Ya kan? Kalau saudara tidak ada darah Kristus, itu yang kita alami. Saudara bisa sukses, saudara bisa terkenal, saudara bisa mengamal bakti semudah moyung. Karena itu kabar buruk. Kabar baiknya saudara, kita lihat kabar baik. Jangan sedih dong, saudara sudah di dalam Tuhan, amin. Kabar baiknya, bahwa pertama Tuhan mengasihi ciptaannya, amin. Yohanes 3:16, Dia menginginkan hubungan dengan manusia ciptaannya yang sudah terlepas. Dia ingin berkomunikasi lagi dengan segala cara, Dia mengirimkan Yesus. Dia ingin mendamaikan kembali, memberikan pengampunan, membenarkan saudara, menjadikan saudara anak Allah. Dia mengasihi kita, amin. Dan kemudian Dia ingin memberkati kita, itu kabar baiknya. Sampai saudara menghargai kabar baik kasih Tuhan yang datang dari surga, saudara harus tahu kabar buruk saudara. Mengerti saudara apa yang saya katakan? Contohnya begini saudara, saudara tidak pernah menghargai seseorang yang memasuki rumah saudara dengan paksa dan menyeret saudara keluar dari rumah saudara. Saudara tidak pernah menghargai itu sampai saudara tahu sebenarnya rumah saudara sedang kebakaran. Betul? Saudara akan mengatakan, ngapain sih bawa saya keluar, ngapain nyeret saya, ngapain sih paksa saya. Betul? Seakan itu kabar buruk. Sampai saudara tahu bahwa sebenarnya orang itu menyeret saudara, memaksa saudara karena rumah saudara sedang kebakaran. Sama halnya, kita tidak pernah menghargai kabar baik ini. Biasa-biasa saja. Sampai kita, saudara kita semua yang orang percaya menyadari lagi sebenarnya saya dulu tuh kabar buruknya begitu. Nah, ada orang memakai ini sebagai bahan penginjilan. Diberikan kepada dia, oh kabar buruknya kamu, setiap manusia seperti ini. Amin. Oke, saudara sekalian. Nah, jadi sekarang apa? Apa itu kabar baik? Ya kan? Kalau kita bilang Injil kabar baik kan nggak ada isinya kan? Belum tahu isinya kan? Isinya tadi sudah saya jelaskan sedikit, ya kan? Nah, apa berita dari kabar baik itu? Jadi Injil bukan saja berita Allah mengasihi. Yes, Allah mengasihi, bukan saja maksud saya. Bukan saja berita tentang keselamatan. Yes, tapi bukan saja. Bukan saja jaminan kehidupan kekal. Yes, itu semuanya, tapi bukan itu saja. Jadi hari ini kita belajar tentang Injil. Injil itu apa? Pertama kita belajar Injil adalah kerajaan Allah. Injil adalah kerajaan Allah. Di dalam Lukas 16:16 mengatakan, perhatikan ayat ini sangat-sangat penting sekali. Hukum Taurat dan kitab para nabi, hukum Taurat, 10 perintah Allah, 5 kitab pertama dan kitab para nabi berlaku sampai kapan? Sampai zaman Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu apa? Kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Terjemahan lain, hukum yang diberitakan Musa dan ajaran nabi-nabi tetap berlaku sampai pada masa Yohanes Pembaptis. Sejak Yohanes Pembaptis,
kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja diberitakan terus. Dan orang memaksakan diri untuk menjadi anggota umat Allah. Kita bersyukur, kita sudah menjadi anak Allah. Betul? Betul ya? Nah saudara harus ingat, berita itu adalah berita kerajaan Allah. Injil adalah kerajaan Allah. Amin. Jadi bukan sekedar, saya sudah selamat, saya memiliki kehidupan kekal, Tuhan mengasihi saya. Tetapi saudara harus tahu mulai sekarang sebagai umat Tuhan, Injil adalah kerajaan Allah. Betul? Dan kemudian, tidak hanya itu. Kedua, Injil bukan hukum, tadi sudah ayatnya menjelaskan, tetapi kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi ada Injil itu adalah kabar baik, dia ada kuasa di sana. Dia adalah kerajaan Allah. Oke, kita lihat di dalam Roma berapa? Kok A1? 1:16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil, the gospel. Kabar baik itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Markus 1:14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil kerajaan Allah. Jadi Injil itu kerajaan Allah, saudara. Kenapa saya katakan begini? Yesus mengatakan, ketika dia mulai pelayanannya, dia katakan kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ketika Yesus datang, dia membawa kerajaan Allah. Nanti saya akan jelaskan kenapa Injil itu kerajaan Allah dan kenapa kerajaan Allah harus datang. Memang kerajaan Allah nggak ada. Nanti kita akan lihat semuanya. Nah, ketika tadi Injil adalah kerajaan Allah, Injil bukan hukum tetapi kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil adalah pesan Yesus Kristus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Rasul Paulus pernah marah di dalam salah satu suratnya. Yang aku beritakan adalah Injil Kristus. Kalau ada orang, inilah satu-satunya, Rasul Paulus adalah Rasul perjanjian baru, dia penuh kasih karunia. Dia hampir mengeluarkan kata-kata kutuk, saudara. Kalau ada orang memberitakan Injil selain daripada Injil Yesus, terkutuklah orang itu. Dia mengatakan itu. Jadi Injil adalah Injil Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus. Kalau saudara belajar hari-hari ini, oleh Injil Kristus ditambah-tambah yang lain, berarti itu bukan Injil Kristus lagi. Amin. Injil adalah pesan Yesus Kristus. Tetapi ia berkata kepada mereka, Lukas 4:43, juga di kota-kota aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan terlebih lagi, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dari rumah-rumah ibadah, sinagog-sinagog, dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara harus tahu, Injil kerajaan Allah itu tidak hanya perkataan, tidak hanya ajaran, tetapi ketika diberitakan ada kuasa. Amin. Kuasa dan tanda mujizat yang dilakukan Yesus itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah anak Allah yang diutus membawa berita kerajaan Allah, membawa berita kabar baik. Saudara ingat kalau Yesus pelayanannya, dia selalu mengatakan, dosamu diampuni, berjalanlah. Ya kan? Siapa yang punya kuasa untuk mengampuni? Hanya Allah sendiri. Makanya orang Farisi mengutuk dia kan, menghujat Allah. Tetapi ada buktinya dia menyembuhkan. Dosamu diampuni, angkatlah tilammu. Betul? Dia tidak hanya omong kosong, hanya bisa pintar perjanjian lama dan tahu tentang kerajaan Allah. Dia buktikan bahwa ada kuasa dalam kehidupannya. Selalu Yesus mengatakan itu. Dia mengatakan sesuatu keselamatan dan juga kesembuhan dalam waktu yang sama. Itu Yesus. Kita semua bisa, saudara. Kenapa, saudara? Saya akan jelaskan nanti bahwa setiap kita percaya pasca ada kuasa kebangkitan. Yesus hidup di dalam saya, Injil ada di dalam saya. Berarti ada kuasa kerajaan Allah
Sehingga saudara dan saya disebut anak-anak kerajaan Allah. Nah, saudara sekalian, Yesus ada yang mengatakan seperti ini. Timothy Keller, hamba Tuhan yang luar biasa di New York tapi sudah meninggal, dikatakan Yesus tidak hanya membawa kabar baik, dia adalah kabar baik. Mengerti ini saudara, Yesus tidak hanya datang membawakan kabar baik dengan bukti kesembuhan mukjizat, tetapi Yesus itu adalah kabar baik itu sendiri. Nah, slide berikutnya saya katakan demikian. Yesus bukan hanya mengabarkan kedatangan kerajaan Allah, dialah kerajaan Allah yang datang itu. Ada amin saudara? Amin. Sehingga makanya saya katakan, kita disebut anak kerajaan Allah karena kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Yesus ada dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya mengabarkan kedatangan kerajaan Allah. Injil itu, Yesus adalah Injil dan kerajaan Allah. Karena Yesus adalah perwujudan kerajaan Allah. Amin. Itulah yang harus kita mengerti saat ini. Bukan sekedar kabar baik, kabar baiknya apa? Yes, Injil artinya kabar baik. Tetapi kabar baiknya apa? Inilah isi daripada Injil itu. Isi daripada kabar baik itu. Supaya kita semua belajar semuanya. Sekarang saudara, kerajaan itu berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah. Kita punya tempat bersama dengan hadirat Tuhan dan Allah adalah Raja kita. Amin? Allah adalah Raja kita. Jadi, saudara kalau saudara tidak mengenal Yesus, saudara tidak mengetahui kerajaan Allah. Sesimpel itu saudara. Kalau saudara tidak mengenal Yesus, saudara tidak mengenal kerajaan Allah. Ya, kita bisa mengenal dia sebagai juru selamat kita. Makanya saya di akhir tahun kita berbicara tentang kelahiran Yesus. Kita tahu Yesus itu juru selamat, yes. Tetapi sebenarnya firman Tuhan itu mengatakan tidak hanya dia Mesias, dia Immanuel, dia Raja. Sejauh mana kita menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita? Yes, dia Tuhan dan juru selamat saya. Kalau saudara mengenal Yesus, saudara mengenal kerajaan Allah. Karena saudara menjadikan dia sebagai Raja. Artinya apa? Pak Arif, kalau saudara menjadikan Yesus sebagai Raja, otoritas yang ada dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, kita seizin Raja kita, betul? Betul ya? Apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, mau ekspansi apa, usaha apa, pelayanan apa, kita minta persetujuan Raja. Karena dia punya otoritas atas kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah saudara menjadikan dia Raja atau sekedar tiket saudara masuk ke surga? Saya sudah selamat, saya sudah diselamatkan Yesus. Yes, dia mengasihi kita, dia menyelamatkan kita, dia memberikan kehidupan kekal kepada kita. Tidak hanya sampai di situ, dia juga Raja. Mengenal Yesus, mengenal kerajaan Allah. Mengenal kerajaan Allah, Yesus menjadi Raja atas kehidupan kita. Sehingga kita setiap saat kita tahu ada Raja di atas kita. Dunia boleh memusuhi kita, kita punya otoritas yang paling tinggi, yaitu Raja. Amin. Itulah Injil, itulah berita baiknya. Bukan hanya stop sampai kita tunggu Yesus datang. Tunggu akhir zaman Yesus dan kita naik ke surga. Sementara hidup ini terserah, kesera-sera. What will be, will be. Saudara anak Raja. Raja saudara itu bukan raja dunia yang korupsi. Raja yang tidak benar. Raja saudara adalah raja benar, kebenaran dan berkuasa. Amin. Amin. Nah, ada hamba Tuhan mengatakan Injil Yesus Kristus harus menjadi kabar buruk. Next berikutnya. Oke. Saya bacakan, Injil Yesus Kristus harus menjadi kabar buruk. Injil Yesus Kristus harus menjadi kabar buruk. Yes, Injil Yesus Kristus harus menjadi kabar buruk tentang keberdosaan manusia. Setuju? Sehingga dia menjadi kabar baik untuk pertobatan kita, untuk penebusan kita. Sekarang apa yang terjadi saudara? Tadi apa sih kabar itu Injil? Beritanya apa sih? Saya sudah ceritakan. Sekarang apa yang terjadi sebenarnya?
kita berbicara tentang Injil ini. Saudara harus tahu cerita manusia, sejarah manusia. Sehingga saudara sekali lagi bisa mengapresiasi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bersyukur, sehingga saudara setelah firman Tuhan yang membaca ayat-ayat firman Tuhan, saudara tahu. Luar biasa Injil itu. Saudara tahu gospel, orang mengatakan too good to be true. Bukan hanya good news. Bagi banyak orang, gospel, Injil itu benar gak sih ya? Hebat sekali ya. Bukan sekedar kabar baik. Terlalu baik. Saya ingin saudara mendapatkan itu. Bahwa Injil yang saudara percayai, yang menyelamatkan saudara, itu luar biasa baik sekali. Dengan menyadari kita, siapa kita dulu. Nah, saat ini saya akan membagikan 4 hal. Sejarah manusia. Bagaimana Injil itu datang dan menjadi kerajaan Allah dan hidup di dalam kehidupan kita. Pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Kita tahu, oke tahu Pak Ari. Kita baca ya, Kejadian 1, 27, 28. Maka Allah menciptakan manusia itu seturut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Luar biasa ya, ada otoritas Tuhan berikan kepada ciptaannya. Kejadian 28, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Siapa mau ke Taman Eden? Saudara tahu ketika manusia jatuh dalam dosa, Taman Eden itu dijaga oleh malaikat. Dan tidak ada orang pun tahu. Taman Eden itu nyata. Taman Eden itu nyata. Kalau saudara baca Taman Eden itu selanjutnya, ada 4 sungai, yang membatasinya, itu nyata. Taman Eden itu nyata. Kata aslinya adalah Firdaus. Pengertiannya adalah Firdaus. Itu ada tempatnya. Tapi tidak ada orang yang bisa mencapainya karena memang sudah ditutup dan dijaga oleh malaikat Tuhan. Tapi nyata itu, tempat fisik ada. Saudara mau tahu tempatnya? Saudara nggak bakalan ketemu di Google Maps, saudara. Tapi itu nyata, yang pasti nyata. Nah, apa yang saya ingin katakan? Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini pada awalnya. Langit dan bumi itu menjadi satu. Eden itu sepertinya, kalau kita di akhir ibadah katakan, datanglah kerajaanmu. Jadi surga dan bumi bersatu di Taman Eden. Oh Pak Ari kok yakin? Kita lihat di dalam Kejadian 3. Next, perhatikan ayat ini saudara. Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa ya, manusia pertama. Nggak ada di sini, nggak usah berdebat. Ketika mereka, Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, perhatikan, langkah Tuhan Allah. Mereka mendengar. Berarti ada sosok fisik daripada Allah kan? Ini nggak ngomong suara rohani, dung. Mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Berarti Allah ada di taman itu. Ini bukan berbicara tentang hadirat Tuhan. Seperti saudara di kamar saudara merasakan hadirat Tuhan. Tapi saudara mendengarkan bong, bukan Tuhan, majikan. Tapi di Taman Eden ini, saudara bisa bayangkan, saya ingin membawa saudara mengerti bahwa Taman Eden itu adalah tempat antara Allah dan manusia bertemu. Mereka bertemu Allah dengan ciptaannya setiap hari pada waktu hari sejuk. Mungkin sore sudah sejuk. Jadi setiap hari mereka bertemu. Cuma kali ini pertemuan yang terakhir. Ketika mereka berdosa dan diusir. Tapi yang saya ingin katakan Taman Eden itu Allah menciptakan Taman Eden dan manusia itu seperti surga di bumi ini. Allah tidak pernah menciptakan Adam untuk mati. Kau tahu itu? Akhirnya karena dosa awal matilah manusia.
Setiap yang terlahir tidak hanya berdosa tetapi akan mati. Adam memang umurnya manusia awal-awal umurnya ratusan tahun. Tapi mereka tidak pernah diciptakan untuk mati karena itu adalah surga di bumi. Allah ada di sana. Tidak ada penyakit, tidak ada kerjaan, hanya bersenda gurau dan berbicara dengan harimau. Hei mau sini. Sekarang saudara nonton TV harimau saudara takut. Tuhan tidak pernah menciptakan orang menjadi sakit Adam dan Hawa sampai kejatuhan dosa. Jadi yang saya ingin tekankan, ketika Allah menciptakan langit dan itu adalah surga dan bumi menyatu dan Allah ada di sana, bukan hadiratnya. Secara fisik Allah itu ada di sana. Kapan itu akan terjadi lagi Pak Ari? Nanti di Yerusalem baru. Saya akan jelaskan itu nomor 4. Oke? Nah, itu adalah awalnya. Yang kedua, apa yang terjadi setelah itu? Manusia merusak semuanya dengan kejatuhan Adam dari dosa. Allah menciptakan langit dan bumi, manusia merusak bumi. Mereka tidak bisa merusak surga. Sampai hari ini manusia merusak bumi. Tidak hanya secara moral tetapi juga secara fisik bumi hancur. Saudara tahu bahwa banyak banjir-banjir itu yang tidak pernah terjadi 10 tahun lalu karena manusia tidak becus mengelola bumi. Mereka merusak. Kita tahu kejatuhan, dikatakan lalu firman-Nya kepada manusia itu karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Saudara, dulu tanah tidak terkutuk, saudara. Karena manusia jatuh, merusak semuanya. Orang harus bekerja. Saudara punya perkebunan tahu, pertanian tahu, tiap hari harus mencangkul. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk melakukan pekerjaan keras begitu. Karena manusia merusak bumi, merusak dunia ini. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Karena Tuhan tidak hanya karena dosa manusia mengusir manusia, tetapi dia mengutuk bumi ini. Makanya saya ingin tambahkan saudara, segala sesuatu di dunia ini terkutuk. Sekarang di dalam kitab Roma mengatakan, banyak ciptaan yang lain menunggu pembebasan daripada anak manusia kita semuanya. Mereka mengeluh sampai penebusan daripada orang percaya. Karena mereka juga terkutuk, saudara. Saya tambahkan sedikit, saudara pikirkan ya. Ketika saudara menerima gaji, uang, itu terkutuk, saudara. Saya tidak berbicara tentang perpuluhan, tetapi itu terkutuk. Harus mengerti itu. Setiap pohon terkutuk, bikin dari kertas-kertas terkutuk. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita membayar perpuluhan. Dengan kita membayar 1/10, 90 diberkati Tuhan. Karena segala sesuatu terkutuk. Saudara mengerti itu? Itu prinsip persepuluhan. Agar 10/10 kita persembahkan pada Tuhan, 90 itu diberkati Tuhan. Karena apapun yang kita terima itu terkutuk. Uang kertas semuanya terkutuk. Amin. Itu tambahan untuk saudara mengerti. Nah, apa yang terjadi? Manusia menyebabkan kabar buruk itu. Jatuh dalam dosa, terpisah dari Tuhan. Tidak ada damai dengan Tuhan. Tidak ada perdamaian dengan Tuhan. Saudara, saya percaya ketika saudara belum percaya kepada Tuhan. Saudara takut akan Tuhan kan? Saudara takut berbicara tentang Tuhan. Saudara takut ketika melakukan kesalahan. Tetapi ketika saudara sudah percaya kepada Tuhan, ada kabar baik dalam kehidupan saudara. Yes, kita melakukan kesalahan, tapi kita datang dengan percaya kita menerima pengampunan. Amin. Bedanya itu. Tapi hari saat ini 4 hal kita belajar bagaimana sih manusia sampai jatuh dan apa yang akan dilakukan Tuhan. Kejadian 6, 11, 12 mengatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini adalah
pada masa zaman Nuh, semuanya rusak. Tidak pernah menjadi baik lagi, tidak pernah menjadi lebih baik lagi. Saya katakan, kemarin saya nonton sedikit video. Ada penginjil jalanan, ada orang bertanya, bagaimana kita bisa masuk ke surga? Penginjil itu mengatakan, hanya melalui kesempurnaan. Orang itu tanya, kita tidak ada yang sempurna, berarti kita tidak bisa masuk ke surga? Ya nggak bisa. Di surga nggak ada orang yang sempurna, di bumi nggak ada orang sempurna, betul? Tidak ada, karena semua orang rusak semua, buruk semuanya. Penginjil itu mengatakan, kita hanya bisa masuk ke surga dengan kesempurnaan, bukan dari kita tetapi kesempurnaan Yesus Allah yang datang itu. Allah sempurna, tidak ada satu manusia pun bisa datang ke surga karena tidak ada yang hanya melalui Yesus yang sempurna dia datang menggantikan kita yang tidak sempurna menjadi sempurna. Sehingga kita bisa masuk ke surga. Amin. Dan Yesus membawa tidak hanya keselamatan bagi kita, menggantikan kita, merekonsiliasi kita dengan Tuhan, mendamaikan kita, tetapi dia membawa kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Rusak semuanya, tidak ada yang sempurna. Nomor 3. Allah menciptakan langit dan bumi, manusia merusak bumi, Yesus membawa surga ke bumi. Ketika Allah tahu manusia tidak bisa, rusak semuanya, Yesus diutus Allah Bapa ke bumi ini, membawa surga ke bumi. Makanya Yesus mengatakan, aku datang. Saudara tahu khotbah Yesus yang paling pendek? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Dia ingin mengatakan kerajaan Allah sudah datang. Aku membawa kerajaan Allah. Aku adalah perwujudan kerajaan Allah. Manusia membuat kerajaan Allah dan kerajaan bumi ini terpisah. Yesus datang membawa kerajaan Allah untuk bersatu dengan bumi kembali. Tapi pada waktu Yesus datang ke bumi ini, belum secara fisik seperti yang terjadi di Taman Eden. Hadirat Allah hanya berbentuk hadirat Allah kan? Karena Roh Kudus meteraikan kita. Ya, saya tahu banyak orang mengalami mendengarkan suara Tuhan. Tapi itu kan hanya beberapa kasus. Belum kita bertemu dengan Tuhan secara fisik. Kapan itu terjadi? Nomor 4 nanti. Saat ini Yesus membawa surga ke bumi. Dia mendamaikan kita dengan Tuhan. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Apa yang terjadi? Bahwa Yesus adalah perwujudan surga. Di dalam Kolose 1:15-18 mengatakan, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya apa, saudara? Segala sesuatu adalah Yesus. Yesus adalah perwujudan daripada kerajaan Allah. Dan saat ini, ketika Yesus datang ke dunia, melalui karyanya di kayu salib, Yesus membawa kerajaan Allah bersatu lagi dengan bumi ini. Makanya saudara yang percaya kepada Tuhan, ada hadirat Tuhan. Pergumulan hidup saudara, apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara merasakan damai kan kalau saudara berdoa kepada Tuhan. Artinya ada kerajaan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Kita hidup di dalam kerajaan surga di bumi ini. Allah, Yesus membawa kerajaan surga ke bumi supaya kita. Jadi, nah inilah, Pastor Edmund selalu mengatakan, apa itu keselamatan sih yang kita pelajari? Oh, keselamatan itu, saya suatu saat akan ke surga kan? Pastor Edmund katakan, itu setengah benar. Keselamatan ketika saudara menerima Tuhan Yesus, itu keselamatan terjadi. Apa itu keselamatan? Keselamatan ketika di bumi ini. Keselamatan itu bahwa surga ada di dalam saya saat ini. Hidup saya, nikah, punya anak, surga di dalam saya, itu keselamatan. Sampai suatu saat saya ada di surga.
Jadi selama ini kita mengartikan keselamatan itu hanya setengah doang nanti. Makanya banyak orang hidup, orang percaya hidup sampai ke surga nanti tidak hidup di dalam kerajaan surga. Tidak hidup di bawah otoritas raja. Makanya hidupnya banyak yang jatuh, enggak jatuh-jatuh, bukan jatuh bangun. Jatuh terus. Saudara-saudara tahu Injil, Yesus membawa kerajaan Allah supaya kita yang selamat, kita hidup kerajaan Allah dalam kita dan suatu saat, suatu saat kita akan ada di surga. Itu pengertian keselamatan secara keseluruhan. Yesus adalah perwujudan surga. Kemudian, segala sesuatu disatukan kembali oleh Yesus. Ketika Yesus datang, membawa kerajaan surga, segala sesuatu disatukan kembali. Tentunya bagi yang percaya. Amin. Hanya dalam dunia roh, masih dalam kehidupan rohani kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Jadi pelayanan Yesus sampai kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus datang untuk menyatukan kembali segala sesuatu yang di langit, di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Yesus datang membawa surga ke bumi. Yesus ingin saudara, manusia di bumi ini merindukan surga. Setiap kita merindukan surga ya. Apakah saudara tahu bahwa Yesus merindukan bumi? Yesus merindukan bumi, makanya dia datang. Kenapa dia merindukan bumi? Karena manusia sudah merusak bumi. Karena pada awalnya surga dan bumi menjadi satu. Terpisah karena manusia. Sehingga Yesus harus datang. Kerajaan Allah itu harus datang lagi. Yesus membawa surga itu ke bumi kembali. Sehingga kita semuanya seharusnya hidup dalam kerajaan surga. Ketika kita percaya diselamatkan, kita sudah mulai kehidupan iman kita dalam kerajaan surga. Dalam kehidupan rohani kita, naik ke surga, kehidupan secara fisik, tubuh jasmani baru. Amin. Yesus ingin manusia mengalami surga di bumi ini. Amin. Haleluya. Yesus ingin kita semua mengalami surga di bumi ini. Yang sering kita katakan, hidup saya seperti neraka. Saudara, Yesus sudah menjadi manusia yang hina, berkorban bagi kita. Dia ingin kita mengalami surga ketika kita mengalami bumi ini. Amin. Saudara, saya mengerti kita punya masalah dalam kehidupan kita. Kita punya pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita. Saudara harus tahu kerajaan Allah, surga itu ada dalam kehidupan saudara. Kalau raja itu bertata, jangan saudara cueki. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan hati saudara. Dia berkuasa untuk memulihkan permasalahan saudara. Raja itu, Yesus itu, kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan saudara. Banyak orang Kristen hanya menganggurkan raja di atas segala raja dalam kehidupannya. Sampai di surga baru, Yesus adalah raja segala raja. Atau sekedar banyak umat Kristen hanya nyanyi saja, raja di atas segala raja. Tapi hidupnya tidak menjadikan Yesus sebagai raja. Dia ingin memberikan kuasanya bagi saudara. Otoritasnya, kasihnya, kuasanya, perlindungan raja. Sehingga apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, dia sudah membawa kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Karena kenapa saudara? Di salib itu iblis sudah dikalahkan. Iblis tidak punya kuasa dalam kehidupan saudara. Amin. Segala sesuatu sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara tidak usah takut lagi kepada Allah Bapa. Makanya dia kasih tahu, panggil Allahmu itu Bapa. Bukan Allah. Seakan-akan dia jauh sekali, karena kita takut datang, terutama ketika kita salah. Dia sudah menyatukan kita, dia sudah mengalahkan iblis sehingga tidak ada lagi penghalang. Dosa sudah dikalahkan, hukuman surat hutang saudara, bukan hutang uang. Surat hutang hukuman saudara sudah dipakukan di kayu salib.
Dan iblis tidak bisa mendawah saudara kembali. Iblis tidak bisa mengatakan, kamu kan keturunan Adam. Dan dia kan berdosa kan, sudah diusir kan, kamu juga tidak layak di hadirat Tuhan. Tidak, surat utang itu sudah selesai, finish di kayu salib. Dipakukan di kayu salib, saudara tidak berutang. Untuk hukuman turunan dari Adam, tidak ada lagi. Saudara, sehingga saudara bebas hidup di dalam kasih karunia Raja kita. Amin. Matius 6, 9, 10, Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus membawa kerajaan Allah di bumi ini, dan hari ini saudara diingatkan untuk mengerti apa daripada ajaran Tuhan Yesus ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara tahu apa yang ada di kerajaan surga saat ini? Nggak tahu Pak, belum pernah ke sana. Oke, betul. Oke, kita nggak usah pergi ke kerajaan surga. Ada Injil, ada Yesus. Yesus adalah kerajaan surga. Oke. Apa yang ada di dalam Yesus? Pertanyaannya sama. Apa yang ada di kerajaan surga? Sama pertanyaannya, apa yang ada di dalam Yesus Raja Saudara? Apa? Sakit penyakit? Kematian? Lumpuh? Kemiskinan? Air mata? Tidak ada. Kita tidak pernah ke surga, tapi kita tahu Yesus ada dalam hidup kita. Sama. Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita berdoa ini sudah cukup saudara. Kalau saudara percaya di dalam Yesus ada segala-galanya, betul? Kalau di dalam kerajaan Allah ada segala-galanya, di dalam Yesus sama halnya. Dia adalah pewujudan kerajaan Allah. Ketika saudara berdoa itu, nggak usah. Kadang-kadang kita berdoa banyak macamnya. Detail sekali. Kalau saudara berdoa hanya seperti itu, kerajaan Allah itu lebih daripada permintaan saudara, lebih daripada doa saudara, betul? Yesus hanya mengajarkan, datanglah kerajaanmu. Segala sesuatu yang ada dalam kerajaan surga adalah milik saudara. Karena darah Kristus. Amin. Nah, saudara sekalian, perhatikan. Dalam inkarnasinya, Yesus menjadi manusia. Yesus datang dan dia menjadi manusia. Yesus datang dari surga ke bumi sehingga suatu saat kita bisa ke surga. Betul? Yesus menjadi manusia dan suatu saat membuat kita akan menjadi seperti Yesus. Pertukaran. Dalam penyalipannya Yesus menang. Dan Yesus akan datang kembali. Artinya apa? Yesus mengalahkan dosa dan kematian sehingga kita dapat mengatasi dosa dan kematian. Amin? Pesan Paskah kemarin. Yesus menggantikan tempat kita sehingga kita dapat mengambil tempat dia. Dia mengambil segala hukuman kita dan kita menerima kebenarannya. Dosa kita tidak hanya diampuni, tetapi kita diberikan kuasa atas dosa itu. Itulah pertukaran kita di dalam Yesus. Ketika Yesus ingin kita mengalami surga. Saya harap saudara bisa menangkap semua. Nomor 4 saudara. Allah menciptakan langit dan bumi, manusia jatuh, Yesus membawa surga ke bumi, dan nomor 4, suatu hari nanti Allah akan menyatukan langit dan bumi kembali. Secara fisik. Dengan darah Kristus sebagai tanda tebusan perdamaian. Dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah Yesus Kristus di salib. Amin. Berikutnya. Nah, tidak hanya dengan darah sebagai tanda tebusan perdamaian, tapi dengan Kristus sebagai kepala segala-galanya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan penggenapan waktu itu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun di bumi. Haleluya saudara. Itulah Allah
yang sudah mendatangkan kerajaan Allah dalam hadiratnya, dia kemudian akan menyatukan kembali langit dan bumi. Di dalam kitab Wahyu 11:15 mengatakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 21, 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Seperti Taman Eden lagi, saudara. Saudara akan melihat Tuhan. Saudara akan mendengar langkah-langkah kaki Tuhan. Amin. Itulah Injil, saudara. Untuk saudara mengerti Injil, apa yang terjadi terakhir ini, saudara harus tahu apa yang terjadi di awal. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk berdosa, tetapi manusia merusak bumi ini. Sehingga kita terpental daripada hubungan dengan Tuhan, terpental dari Taman Eden, terpental dari hadirat Tuhan. Yesus membawa kerajaan Allah bagi kita semuanya. Sekarang hidup di dalam saudara dan saya yang percaya. Amin. Nah sekarang, untuk apa Pak hari ini, khotbah ini? Untuk saudara pertama mengerti. Amin. Kerajaan Allah, keselamatan bukan sekedar kita nunggu tiket nanti dijemput. Yang pasti terjadi. Amin. Keselamatan itu bukan mengatakan Allah mengasihi aku, Allah mengasihi aku. Keselamatan itu bukan, Injil itu bukan tentang keselamatan saya nanti suatu saat. Injil itu adalah berita kerajaan Allah yang hidup di dalam kamu semuanya. Yesus ada di dalam kita semuanya. Itu Injil. Jadi saat ini kita harus merubah cara pikir kita. Tidak hanya menjadi Kristen tunggu dijemput. Tapi menjadi Kristen yang dipenuhi oleh kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Saya mengakhiri ibadah ini dengan 2 pertanyaan. Kabar apa yang saudara dengar? Kabar baik, amin. Apakah saudara sudah mengetahuinya, memilikinya, dan menghidupinya kabar baik itu dalam kehidupan saudara? Pertanyaan kedua, kabar apa yang saudara bawa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Kabar baik, betul. Saudara harus memberikan supaya mengerti kabar baik seperti saudara hari ini. Harus mereka mengerti kabar buruknya. Amin. Hari ini saya harap saudara mengerti kabar baik Injil yang saudara mengerti hari-hari ini menjadi kabar yang luar biasa baiknya. Seperti saya bertanya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Jadi Injil bagi kita bukan lagi kabar baik, tapi kabar luar biasa baiknya. Kalau saudara mengerti dulunya siapa kita, apa yang Tuhan lakukan, 4 hal tadi. Saudara tahu rencana Tuhan akan menyatukan langit dan bumi kembali. Amin. Bawa kabar baik dimanapun saudara berada. Karena kabar baik itu ada dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menjadi terang, terang kabar baik. Amin. Ketika saudara menjadi garam, garam kabar baik. Kita semua harus menjadi pembawa kerajaan Allah dimanapun kita berada. Bukan kerajaan dunia, bukan nilai dunia, tapi kerajaan Allah. Saya tutup slide terakhir dengan firman Tuhan. Tentang kebangkitan Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku. Saya harap ketika saudara pergi, saudara bisa mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Dan saudara lebih lagi, ada Tuhan di dalam aku. Aku sudah mengalami kerajaan Allah. Aku hidup sebagai anak raja, ada raja di atasku. Maka Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, pergi,
Dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dari sana mereka melihat aku. Jangan takut, pergi dan beritakan kebangkitanku. Jangan takut, pergi dan beritakan tentang kerajaan Allah yang aku bawa. Jangan takut, pergi. Katakan bahwa engkau bukan hanya sudah melihat aku, tapi engkau sudah mengalami kerajaan Allah. Berita apa yang saudara harus bawa hari-hari ini? Ketika saudara bertemu dengan teman di luar, bertemu dengan orang-orang yang belum saudara kenal, berita apa yang saudara bawa? Saya kembalikan pemikiran ini kepada saudara. Berita kabar baik ini hanya sekedar kabar baik buat saudara sendiri? Atau menjadi kabar yang luar biasa, baiknya, too good to be true, tapi buat diri saudara sendiri? Bawa, karena itu kabar baik itu ada dalam setiap kita. Yesus ada dalam kehidupan saudara, kerajaan Allah ada dalam kehidupan saudara, gospel Injil itu ada dalam kehidupan saudara. Bawa itu kemanapun saudara pergi. Sebagai kingdom bringer, pembawa berita kerajaan Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri.